Ya, kita hari ini saya rada keren-keren dikit pakai slide, biasa kan ngomong doang. Mudah-mudahan ini nggak mengurangi waktunya Pak Ustadz dalam materinya. Ini siklus sukses pensiar Baitullah. Bapak Ibu, kenapa sih kadang-kadang orang tuh males training, paling materinya itu lagi. Pertanyaannya, dari satu training yang nanti ini nih berapa jam, workshop itu kan berapa jam gitu ya. Dari satu kesempatan workshop ini, kira-kira berapa persen ibu dan bapak bisa menyerap ilmunya? Kalau dilihat tuh kayak serius. Kalau ditanya ada lagi ngerti, paham, kasih kertas soal, Bu jangan dulu Bu, belum belajar. Itu mahasiswa saya gitu. Kalau mahasiswa saya aja ngomong gitu, yang usianya usia pertumbuhan 18, 19 sampai 20 ngomongnya kayak gitu, gimana lagi teman-teman? Pak Ustadz, di depan ini berapa persen sih daya serapnya gitu ya Pak Ustadz? Bener nggak Pak Ustadz? Banyak yang dipikirin. Kita tuh kadang-kadang ngeliat, pikiran kemana-mana. Aduh, aku kayak besok mau closing di sana. Aduh, kok kayaknya di rumah kurang A, kurang B, kurang C gitu. Karena apa? Kita udah berumah tangga semua. Kalau mahasiswa kan cuma dengerin doang tuh. Nah itu pun kalau langsung dibuat pertanyaan, kalau ditanya udah ngerti nggak ngerti, beneran ujian yuk, mulai. Udah Bu, ini Bu. Nanti kalau disuruh paling bisanya cuma berapa persen. Jadi artinya teman-teman, pelatihan itu kata Nabi mencari ilmu itu dari mulai kecil sampai liang lahat, tiada henti. Karena kita nggak tahu pertumbuhan itu ilmu itu seperti apa, gitu ya. Nah, tujuannya pelatihan itu adalah untuk meningkatkan skill kita. Dan teman-teman juga harus tahu pengetahuan knowledge-nya ini harus tahu. Nggak mungkin jadi pensiar Baitullah nggak tahu letaknya Doha itu di mana. Bu, kalau saya pengen ada jamaah saya mau private nih. Katanya sekarang Qatar itu pesawatnya dari Jakarta ke Doha langsung ke Al-Ula. Gimana tuh Bu jalannya kok nyampe ke Doha? Doha tuh kira-kira di benua mana? Oh, Doha tuh di Afrika. Kan namanya aneh-aneh dikit tuh, nggak kayak nama Arab. Kalau misalnya bandara King Abdul Aziz, ya kelihatan Arabnya. Kalau Doha kan enggak. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan itu, orang tadinya pengen closing nggak jadi. Ah, leadernya nih kayaknya nggak ngerti. Jangan-jangan nanti kita dikibulin nih. Ya, jadi teman-teman harus full mengetahui rute-rute, pengetahuan menyangkut tentang umroh dan haji. Nah, itu nggak sekali belajarnya. Kita yang bertahun-tahun aja kadang-kadang ditanya, Bu, kalau misalnya apa tuh? Yang kalau hari pertama kita melontar langsung tahalul awal, tahalul sani, ini gitu. Misalnya itu dibalik-balik bisa. Nah kalau kita nggak pengalaman dan nggak mau belajar, mesti nanti hasilnya nggak benar. Ya, jadi maksud saya tujuan semua ini diadakan ini supaya teman-teman itu dalam menghadapi kliennya, dalam menghadapi jamaahnya tuh udah pede duluan. PD ditanya apapun bisa insya Allah gitu ya. Jadi makanya kita bolak-balik melakukan ke pelatihan ini gitu. Nah teman-teman, kesuksesan kita udah jago ilmunya, pengetahuannya Masya Allah, skillnya luar biasa. Kalau attitude-nya nggak baik, nggak akan diterima orang. Baru masuk rumah orang, tok masuk duduk, begitu duduk mulai, saya ini pensiar Baitullah. Apa petugasnya Allah di muka bumi? Kakinya diangkat. Allah Akbar. Begitu duduk, matanya kesana kesini, ngeliatin inilah, ngeliat itulah. Itu tuh attitude namanya. Mati. Baterai. Nah, itu harus juga kita pelajari bagaimana kita punya attitude, perilaku sopan santun itu harus dijaga. Ya, jangan mentang-mentang nih sorry to say, mentang-mentang kenal, sering ketemu sama Bu Guril, tiba-tiba kita lagi rapat apa-apa langsung Bu Guril anu, kira-kira pas nggak sih?
Nah, itu yang ibu juga harus belajar attitude. Tujuannya supaya si Arbeitullahnya tuh sukses. Semua ini faktor untuk mendukung si Arbeitullah. Nah, kalau si Arbeitullahnya sukses, Bapak Ibu nggak usah mimpi, nggak usah aneh-aneh, nggak usah berantem, nggak usah macam-macam, pasti jadi tour leader. Siap. Ya enggak? Sekarang ini Pak Wahyudin gedean pengen jadi tour leadernya daripada closingnya. Ya nggak sih? Suaranya kedengaran? Ya, jadi teman-teman miliki ilmunya, kemudian perbaiki perilakunya. Attitude ini bukan cuma perilaku tapi penampilan. Ketika saya mau datang ke rumah orang, satu, pakaiannya nggak usah norak, nggak usah seksi-seksi, nggak usah ketat-ketat. Karena ntar jangan-jangan bininya marah, ini pensiar Baitullah atau artis sih? Sedonya melintang-lintang, bulunya panjang, lipstiknya apa? Merah. Apa? Marun. Jangan ya, buang apa tuh? Minyak wanginya dari mulai merek A sampai B dicampur-campur, ditambah kot. Nah itu tuh, ini semua. Nah pesan saya Bapak Ibu, apapun alasannya kita ingin para pensiar Baitullah itu bisa closingnya dengan lancar, tentunya dengan macam-macam pendidikan ini, skill-skill ini, sehingga siar Baitullahnya lancar. Dan harapannya milad tahun depan, kata Pak Ayudin tadi 2026, nah ini tahun depan, bukan tahun ini, tahun depan semua yang hadir di sini jadi Amin. TL. Jangan amin dulu, jadi TL bawa jamaah sendiri. Kalau jadi TL masalahnya Bu Yusuf sih, ada 10, ada 3, ada 4, semuanya pengen jadi TL. Enggak ya? Ini grup sini enggak ya? Grup sini nanti jadi TL-nya bawa 45. 45 jamaah. ya, bawa 45 jamaah. Oke. Satu bis. Bapak dan Ibu, ini kayak bahasa-bahasa Inggris. Kayaknya lidah saya ada When you pelo-pelo. lost Saya lebih money, suka bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Karena dari kecil saya udah baca kamu Al-Quran. kalah. When you lose money, you lose nothing. Gak usah dipikirin. When you lose heart, you lose something. Gak usah dipikirin. Karena ini gak ada kaitannya dengan acara kita hari ini. Acara kita hari ini, when you lose karakter, you lose everything. Karakter itu rasanya kita semua tahu deh karakter itu. Tapi bagaimana hari ini kita belajar karakter, membangun karakter yang positif, karakter yang membangun, sehingga Bapak Ibu ketika bergaul, ketika jadi tour leader, ketika jadi pensiar Baitullah, karakter Ibu bukan karakter yang aneh-aneh. Judes, mau menang sendiri, ngomongnya sembarangan, bahasanya kasar, pandangan matanya juga tidak enak gitu. Atau nggak amanah, atau apalagi yang buruk-buruk gitulah. Nah harapannya dengan dibahas dengan workshop hari ini, teman-teman semua mempunyai karakter yang bisa memaafkan, yang bisa jujur amanah, yang bisa berkasih sayang antara satu dan lain, bisa berharmonis hubungannya itu gitu. Ya. Karena kan kalau karakter buruk itu pengennya menang sendiri. Orang lain buruk, dia sendiri yang baik gitu ya. Jadi nanti ini akan dibahas Mas Dep. Jadi saya ingatkan kalau kelas kita itu sekarang sudah kelas karakter. Ya, kelas karakter karena karakter pensiar Baitullah. Kita lihat apa sih sebetulnya karakter pensiar Baitullah itu. Nih Bapak Ibu, karakter pensiar Baitullah adalah karakter yang jujur, amanah, melayani tanpa memandang grup. Kalimat ini sengaja ditambahin supaya tahu tugasnya itu apa. Bapak Ibu, dalam 1 tahun 2024, Bu Yus itu selalu bolak-balik Balikpapan, Cepu, Solo, dan ada satu lagi saya lupa. Karena apa? Karena leadernya tuh nggak amanah. Ya, karena leadernya nggak amanah. Bapak Ibu tahu nggak berapa uang kan di luar pikiran apa ya? Maksudnya di luar standar lah.
uang umroh dan haji itu. Kalau ibu bawa orang umroh 1 bis, berarti ibu sudah pegang uang 1 sekian miliar. Satu bisa. Yang di luar apa ya? Di luar kebiasaan gitu. Nah, kalau jamaahnya mau berangkat, Bu, saya mau berangkat sekarang, saya setor dulu saya mau berangkat 10 orang, saya setor dulu misalnya 50 juta, insya Allah nanti saya berangkatnya Desember. Ada kan orang kayak begitu? Banyak. Nah, bayar sekarang, rencananya itu Desember. Maksud dia supaya dia pas gitu. Strateginya, perencanaannya tuh pas. Ya udah, saya bayar DP dulu deh 50 juta, saya berangkat 10 orang, kemudian nanti Desember saya lunasi. Nanti dia nyicil, pas saatnya nggak berangkat. Kita punya kasus di satu daerah dan itu kasihan. Ada orang untuk umroh dan haji itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata buruk atau menceritakan keburukan-keburukan, itu nggak pernah. Karena dia tahu ketika dia sampaikan si A itu pakai duit saya sekian ABCD, orang bilang tuh kan duitnya dari mana. Udah, jangan salahkan orang lain, coba introspeksi dirinya. Sing begitu kalau umroh haji itu. Jadi jarang kita lihat di Facebook maupun di mana-mana. Nah, sekarang kemarin pokoknya di Desember itu ada kasus dan orangnya itu masukkan ke dalam Facebook, dimasukkan foto yang bersangkutan. Bayangin. Dan itu nggak akan hilang, akan selamanya jejak digital itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang, 2 hal ini benar-benar kita jaga. Jangan sampai gara-gara ini akhirnya kita nggak menjadi baik. Karena jujur dan amanah yang benar itu akan membawa kemuliaan. Kalau tidak kita kerja dengan baik, maka akan bawa kenistaan. Menyesal itu terakhir, mumpung belum menyesal, hari ini saya ingatkan. Karena orang itu mungkin 1-2 oke, tapi dulu kita pernah punya kasus Semarang, itu puluhan orang, tidak satu pun yang protes, tidak satu pun yang masukkan ke Facebook. Itu hampirnya 2 bis hampir ya Pak. Tahun 17 atau 16 ya kita punya kasus itu, tapi nggak ada. Tapi sekarang orang itu udah kayak bukan dia nggak malu, bukan, cuman dia pikir jangan sampai jatuh korban lagi. Nah gitu, jadi dimasukkan ke Facebook, masukkan WhatsAppnya dia, jadi status. Kira-kira gimana tuh Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ingin ini benar-benar kita jaga supaya kita bisa tetap melejit. Armina Reka umurnya seangkatan Armina Reka tuh banyak travel, tapi hari ini alhamdulillah Armina Reka mencapai usia 35 tahun karena kita menjalankan Armina Reka dengan jujur dan amanah. Ya, jadi kalau itu saya ingin, kalau Pak Nuril bilang saya mau Armina Reka ada ila yaumil qiyamah, hari ini kita berkomitmen saya ingin menjadi pensiar Baitullah sampai ajal menjemput saya. Amin. Kenapa? Bapak Ibu, usaha pensiar Baitullah kalau kita lihat itu usaha yang luar biasa. Luar biasanya apa? Gak pakai modal. Modalnya suara, modalnya tenaga, gak perlu ruko, gak perlu lumas. Ketika Bapak Ibu sudah dipercaya, cuma lewat tangan orang bisa setor ratusan juta. Kebayang gak? Kebayang gak? Orang sekarang itu bingung. Saya pergi ke Batu Sangkar, dia bilang, Bu Guru saya punya ruko, saya bingung ruko saya mau diapain. Sekarang dijadiin kantornya Armina Reka. Saya pergi ke Jambi, orang Jambi juga bingung. Bu, saya tuh bingung, sekarang tuh kita tuh mau ngerjain apa, punya ruko banyak, punya usaha, bingung usaha apa yang mau dilakukan. Kira-kira teman bingung gak di Armina Reka Perdana? Semangat dong, bingung apa enggak? Ya. Enggak, karena apa? Karena kedepannya tuh kelihatan bahwa saya mengerjakan Armina Reka Perdana bukan cuma dikasih Allah rezeki berupa uang, tapi merupakan saya sudah punya investasi. Tuh kemarin saya ketemu ngobrol sama Pak Dev, itu barang siapa berbuat kebaikan, Bapak Ibu ngajak orang umroh, dia umroh, Ibu di rumah karena nggak jadi TL, selama dia melakukan kebaikan di sana dan pulangnya melakukan kebaikan tentang ibadah ini, maka sampai itulah rezeki yang Allah kasihkan. Ila yaumil qiyamah. Artinya tidak terhingga. Itu yang membuat kita gembira. Apalagi kalau teman-teman nanti dapat reward dari Armina Reka. Kita kemana? Tahun ini?
Australia. Saya didatangin para mitra di Jawa Timur. Bu, saya nggak mau Australia. Wih, gila keren banget nggak mau Australia. Saya kaget tuh hebatnya leader mereka. Berarti Bapak Ibu semua orang hebat. Australia aja ditolak Pak. Tadi saya lihat perjalanannya Pak Wahyudin, Afrika, Asia, Eropa. Belum Australia kan Pak? Saya bilang maunya apa? Saya maunya ini Bu, kalau nggak Amerika. Gila dong ini saya. Gila. Ini mereka seleranya udah masuk Allah gitu. Oh, tadi saya lihat pas Bapak pensiar kapal pesiar. Kapal pesiar gitu. Ibu-ibu pengen nggak naik kapal pesiar? Nah, pengen kan? Nanti satu hari kita bikin level pertama naik kapal pesiar dari Singapura. Ya, jadi semangat siarnya, semangat belajarnya. Nah, tetap harus tagline ini nggak boleh dibawa kemana-mana. Nah, sistem melayani jamaah, Bapak Ibu, saya kemarin umroh bulan Oktober, bulan Desember, selalu saya dengar. Jadi ketika dia jadi tour leader, udahlah Bu, nggak apa-apa lah Bu, saya jadi tour leader, nggak apa-apa lah, saya pakai berbayar. Terus sampai di sana kalau ditanya bukan grupnya, oh maaf Pak, saya bukan TL, saya ini TL berbayar. Terus maksudnya apa? Teman-teman tahu nggak? Tugas kita ini semua, tugas saya nge-branding Army Nareka, saya dan manajemen nge-branding Army Nareka. Teman-teman tugasnya nge-branding Army Nareka dan melayani jamaah ketika di sana, ketika diberi tugas. Ketika ibu bilang saya TL berbayar, nggak mau ngelayanin jamaah, yang rugi siapa? Kita. Semuanya rugi. Nah, itu pertama. Terus kedua, jujur ini Bapak Ibu, hubungannya dengan TL nih. Saya Pak Wahyudin, kalau ke bandara, dulu saya sering banget foto, yuk para TL foto. Kan leader bilang tuh, hari ini Alhamdulillah Army Nareka memberangkatkan jamaah 5 bis misalnya. Ketika foto, Niko, yang TL-nya sampai 20 ya. Pakai sal semua gitu kan. Nah sayangnya tuh, kalau saya foto, saya posting, berarti saya membiarkan. Berarti saya membiarkan perilaku yang tidak jujur gitu. Boleh nggak hari ini kita sepakat? Kalau saya nggak jadi TL, nggak usah pakai sal TL. Pakat ya? Karena kalau jadi TL kan ngomongin di sana, saya bukan TL Pak. Loh, kan saya udah jelasin waktu berangkat di briefing. Nanti Bapak Ibu kalau ada apa-apa minta tolong sama Ibu atau Bapak yang pakai sal ini. Sampai di sana nggak mau pakai sal. Pakai sal tapi nggak mau ngurusin jamaah. Apalagi kalau jamaahnya protes. Bu, ini kan saya kunci kamar saya ABC. Saya nih bayar berdua, kenapa dikasih berempat dan sebagainya. Wah ini bahaya. Aku bilang nggak, saya bukan TL gitu, nggak gitu ya. Nah, yang berikutnya. Saya pernah lihat, ini di depan nih, bukan di dalam, di depan. Alhamdulillah hari ini Army Nareka memberangkatkan sekian jamaah ini nih. Saya lihat dia nggak berangkat nih orang, nggak pakai ID card, yang pakai STL. Jadi artinya apa? Posting itu boleh, tapi jangan di luar yang kita bikin. Karena bagaimanapun juga kejujuran itu akan menjadi hilang sedikit demi sedikit. Kalau aku kan cuma posting doang. Iya, tapi ibu sudah membohongi orang. Kan banyak juga orang votingnya di bawah menara Eiffel. Orang yang tahu kalau itu bukan fotonya di persis di bawah menara Eiffel, dia tahu kalau ini tuh settingan gitu atau gunting-guntingan. Jadi orang yang nggak tahu, terus gila, keren banget ya, dia udah ke Paris. Bapak Ibu, kemuliaan kita bukan ditentukan dari foto kita, tapi bagaimana kita mencari ridhonya Allah, nanti Allah akan beri kemuliaan. Itu prinsipnya. Makanya tetaplah jujur, tetaplah amanah, tetaplah melayani jamaah dengan alasan apapun juga. Kayak dokter. Dokter itu nggak bertugas, tapi ketika ada orang pingsan di depan dia membantu. Apalagi kita sudah bertugas, orang datang minta tolong, kita kasih alasan, oh ini ya, saya bukan TL Pak. Saya ini TL tapi berbayar. Ini mungkin kita ke depan mau bikin kebijakan. Nah, berikutnya setiap saya ketemu para
Ini juga nggak apa-apa boleh. Kayaknya banyak berbayar itu. Banyak berbayar. Bapak Ibu, sering orang bilang ke saya, Bu Guril, Armina tuh mahal. Betul. Orang dari mana? Harganya sekian juta bisa sama Armina Reka. Oke. Hotelnya di mana, Bu? Mereka tinggal di Mekah Tower. Saya pastikan di Madinahnya nggak akan frontal, Pak. Satu. Kedua, saya bisa pastikan mereka di Mekah Tower itu bukan satu kamar berempat, pasti antara 6 atau 8 orang. Buktinya apa? Buktinya kita pakai gelang kalau makan. Saya pernah marah sama orang hotel. Kamu pikir orang Indonesia itu apa? Kenapa orang Indonesia pakai gelang? Sementara orang asing nggak pakai gelang. Di Mekah Tower kan bukan cuma Indonesia doang isinya. Ada Malaysia, ada Singapura. Kenapa dia nggak pakai gelang? Kita pakai gelang. Kadang-kadang pakai barcode lah segala. Dia bilang, Bu Guril, sorry banget saya katain ini, kata dia, karena kadang-kadang mereka tuh kamar berempat diisi 8. Oh, Ini tadi nggak pakai kata ini nih. jujur. Orang hotel nggak paham. Jadi kalau makan persediaannya naik berapa persen, kalau makanan nggak cukup, jamaah yang lain marah. Itu pertama. Terus kedua, Bapak Ibu harus tahu, Armina Reka itu ada komisi, ada ujro, ada TL, ada BV, itu semua dibebankan ke biaya, struktur biaya itu kita masukkan. Jadi kalau teman-teman menghitung harga supaya hatinya tuh nggak gelisah gitu, nggak gelisah. Nah, supaya kalau lihat hotelnya disamain, jumlah harinya disamain, semuanya disamain, nanti baru bikin kesimpulan. Kita punya paket yang Musdalifah kan, tapi Aroman tuh selalu pakai Arafah sih. Iya. Ini orang Cirebon, hotelnya selalu bintang 5. Paketnya tuh selalu Aroman tuh Aroman gitu ya. Keren tinggalnya selalu karena punya fotografer, jadi fotonya bagus, jadi postingnya ini. Kalau Bapak Ibu bayangin nggak, kita punya paket Musdalifah itu 31,6 juta. Iya. Kalau kita kurangin ujroh sama lain-lain itu, sama satu berangkat tambah BV itu angkanya antara 7 sampai 8 juta. Bayangin 31,5 dikurangin 7 juta aja lah. Berapa ayo? Berapa juta? Berapa Bu? 24 juta. 24, 25. Mana lebih Ibu pilih harga 24 juta tapi nggak dapat berangkat, nggak dapat ujroh, nggak dapat macam-macam? Pilih mana? Pilih yang Pilih 24 atau 31? 31 lah kan itu. Kita bekerja kan mesti sesuatu ada yang kita cari. Iya. Satu. Terus kedua, Bu Guril, travel A itu 10 gratis 1. Ya Allah. Terus pulangnya dikasih berapa juta gitu. Ya, oke. Sekarang Ibu mau sama Armina, mau 10 gratis 1, dapat 10 juta. Boleh. Berarti kalau 1 bis yang gratis cuma 4, berarti kan nggak ada komisi, nggak ada ujroh kan? Iya. Iya kan? Iya. Nggak ada komisi, nggak ada ujroh, dan hanya 4. Armina Reka 31, ujrohnya dapat buat ibu masing-masing, ditambah gratis 2. Kalau dimasuk-masuk berarti Armina Reka gratisnya 6. Pencet kalkulatornya nanti dihitung. Itu pertama. Kenapa Armina Reka nggak mau bikin 10 gratis 1, 5 gratis 1, 3 gratis 1? Kalau dibikin 3 gratis 1, ibu nggak bakalan dapat jamaah. Karena jamaahnya udah tahu, lah ngapain aku setor ke ibu? 3 gratis 1, uang aku, saya, suami, anak berangkat, ya aku gratis dong 1. Iya. Kira-kira gitu kan? Lima, ya udah deh kamu ngumpulin, Bu, kan 5 gratis 1, sekarang saya sudah 3, cariin 2 lagi Bu, biar kami dapat gratis. Terus yang gratisnya diambil siapa? Jamaahnya. Nah itu sebabnya kita nggak mau, karena kita ingin semua dapat bagian dari pekerjaan ini. Ya, jadi teman-teman dengan penambahan pengetahuan, jadi itu semuanya bisa kita atasi, ya. Oke ya, Mas, bisa ada Mas.
Ya, ini gambaran penyemangat buat teman-teman bahwa menjadi pensiar Baitullah itu di luar pikiran nalar sehat kita. Saya kemarin tanggal 28 masuk ke Mekah, belum masuk saya sudah nangis. Saya tuh bawa diri saya, ya Allah, saya tuh siapa hari ini saya masih bisa datang ke rumahmu dengan sesuka hati gitu. Kapan saya mau saya berangkat, dan itu menjadi hal yang luar biasa. Kebayang nggak Bu? Kalau hari ini kita nggak jadi pensiar Baitullah, kira-kira ada nggak kita berangkat? Gitu. Apalagi berkali-kali, gitu ya. Itu. Kemudian kesempatan keliling dunia. Tadi Pak Wahyudin udah 3 benua, Bu Fatima udah 2 benua, udah Asia, Afrika kemarin ke Kairo kan? Kemudian siapa lagi yang udah jalan-jalan? Mudah-mudahan dengan program reward ini bisa membawa para teman-teman semuanya keliling dunia. Tujuannya bukan cuma konten. Kita bawa teman-teman jalan-jalan itu supaya melihat kebesarannya Allah sehingga meningkatkan keimanan kita. Amin. Gitu ya. Kalau nanti kemarin Los Angeles kebakar, saya udah kebayang karena saya udah pernah ke sana. Jadi teman-teman juga ke sana. Masya Allah, kekuasaan Allah itu dalam hitungan jam dia menghanguskan sekian puluh ribu rumah. Nah itu yang kita pikir ketika kita jalan-jalan. Bukan cuma jalan-jalan ketawa-ketawa, tapi ada hal yang kita bawa dari kita jalan-jalan itu. Kemudian kebayang gak sih Bu Restu mana Bu Restu? Bu umurnya berapa? 17. Bu Restu umurnya 71, 60 ngomongnya aja udah kayak gemetar-gemetar gitu. Itu masih bisa jadi pensiar Baitullah. Dari negeri 58 udah pensiun. Habis itu sindrom. Karena ada waktunya kerjaan. Di rumah suruh jagain cucu. Dari pagi sore, dari ibunya kita urusin, sekarang anaknya kita urusin. Kira-kira perasaannya bahagia atau enggak bahagia? Kalau jadi pensiar Baitullah, mentok-mentoknya setiap pagi dandan, pakai baju, dan kita berdoa. Setiap pagi berdoa, ya Allah hari ini aku akan jalan ke sini, mudah-mudahan ketuklah hati orang yang aku datang, mudah-mudahan mereka closing. Yang ada di pikiran kita kan setiap hari gitu. Saya berjalan tujuannya mau prospek orang, mengajak orang, nggak closing, udah ada catatan. Ketika kita berbuat kebaikan, itu catatan kebaikannya udah minimal itu udah. Coba dari yang kecil sampai yang tua, itu yang berumur, yang laki-laki mau perempuan itu tanpa ada batasan. Jadi artinya Bapak Ibu itu menjadi pensiar Baitullah itu sudah bersyukur, alhamdulillah dikasih pekerjaan, tujuannya mengajak orang ke Baitullah. Kebayang nggak? Kemarin itu ada di TV, ada ibu-ibu bidan umurnya udah tua, ternyata dia sudah jual beli bayi itu sekian puluh orang. Kira-kira gimana itu? Apa yang dia bawa ketika nanti dia menghadap Allah? Belum lagi yang melakukan aborsi. Belum lagi yang pokoknya perbuatan negatif. Alhamdulillah kita ditakdirkan jadi pensiar Baitullah. Sebentar-sebentar Allahu Akbar, sebentar-sebentar Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Nggak sengaja loh kita tuh udah bertasbih kepada Allah baik pagi maupun sore. Nah itu yang kita syukuri, tetap semangat supaya kita nanti punya penghasilan jutaan rupiah. Amin. Tepuk tangan dong. Ya, kalau misalnya kita, saya tahun depan pokoknya saya sendiri sama suami 3 bis, udah kebayang pendapatannya seperti apa. Satu, bisa berangkat umroh bawa TL, suami, anak, keluarga. Kemudian dapat jalan-jalan. Ketiga, dapat duit. Yang lebih dari itu dapat investasi yang nanti akan kita nikmati di akhirat. Semangat dong. Semangat. Ya, ini yang berikut ini adalah kelebihan-kelebihan Nareka. Saya kira teman-teman sudah tidak ragukan lagi. Setuju nggak? Setuju. Ya Mas. Habis. Nah ini teman-teman ini tahu nggak maksudnya apa nih? Saya kasih gambar ini. Al-Quran. Jadi kalau ketika jadi makanya pentingnya pengetahuan itu. Nah ini kan kemarin kita ada bersoal sama
leader sama jamaah, karena jamaahnya saya kan belinya haram view gitu. Harapan dia haram view itu kayak buka kaca, itu udah Ka'bah gitu. Beda. Nah, padahal definisinya beda. Haram view ini nih, buka kamar lihat Ka'bahnya utuh. Tapi sekarang Ka'bahnya udah nggak bisa dilihat karena menaranya tinggi. Dulu kan menaranya rendah kita bisa Iya. lihat. Nah, ini yang dapat ini hanya Hotel Rotana, Hotel Raples, kemudian Fairmont itu yang paling atas, yang di bawah jamnya itu. Kemudian Hilton Hotel itu juga dapat, tapi yang paling atas, yang kamarnya semalamnya udah puluhan juta. Kemudian ada Mekah Tower, Tower 1, 2 itu dapat sedikit gitu. Ya, ini yang namanya Ka'bah View. Ka'bah View. Ini Ka'bah View, sok-sok bisa lihat Ka'bah sebetulnya nggak kelihatan. Karena sekarang udah ketutup ini. Jadi kalau teman-teman makan di Rotana, grupnya Aroman itu kan bintang 5 terus. Yes, Nah, duduk di Rotana, makan paginya yang di luar itu. Nah, ini makan pagi sambil melihat Ka'bah. Keren. Gitu. Nah, yang berikutnya kita lihat fotonya. Ini ada videonya. Bu, ada Bang Abdurrahman tuh sedikit pojok. Yang Lihatnya mungkin kan. Nah, ini nih, yang sedikit ini. Ya. Ini rumahnya nih agak besar. Ada kan cuma segini doang nih. Nah, ininya. Nah, terus nyempil. Oh, ini rumahnya nih bisa lihat Ka'bah, ini pasti di Rotana. Kalau di Movenpick ya kita cuma lihat sempilan pinggirnya doang, sedikit gitu. Jadi ketika zamannya masuk, zamannya marah. Kok haram view-nya kayak gini? Ya Pak, itu di balik horden Bapak buka, itu udah kelihatan Ka'bahnya gitu. Itu udah kelihatan Masjidil Haramnya gitu. Tapi bapaknya nggak terima karena salah pengertian antara leader sama jamaah. Nah, Arminareka menerjemahkannya yang seperti ini gitu. Jadi kalau yang nyempil ini itu lebih murah, jauh lebih murah. Tapi ketika yang udah besar itu harganya seharinya udah tambahnya sekitar 2 sampai 3.000 dolar real per hari gitu. Jadi itu yang apa ya yang ini. Nah, kalau teman-teman, kalau saya sarankan kalau ada jamaah minta, Bu mau Ka'bah view, Pak kita lihat dulu aja ya Pak. Karena belum tentu dapat. Ya, Karena kan kamarnya sedikit. Apalagi kalau pengertiannya salah. Ya, jadi teman-teman harus ini. Nah, ini kan baru saya sampaikan di sini. Nah, ini artinya hari ini Bapak Ibu hadir, ada yang kita dapatkan di samping nanti yang akan disampaikan Pak Dev. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.